dulu Nabi pernah diminta di suatu daerah, ada negeri baru yang terbuka menjadi negeri muslim, maka mintalah dari Madinah dikirimkan para ahli-ahli Al-Quran. Dan seingat saya di riwayatnya disebutkan dikirimlah oleh Nabi 70 ahli Al-Quran, yang ternyata itu ternyata tipuan, dan 70 ahli Al-Quran tersebut dibunuh. Maka Nabi amat sangat sedih dan marah. Sampai sedih dan marahnya, di dalam sholat Nabi melakukan yang tadi, kunut itu, dan melaknat orang-orang yang berbuat kezaliman tersebut, sampai disebutkan nama-namanya, Bu. Coba, Bu, Nabi di dalam sholat nyebutin nama orang untuk dilaknat sama Allah, ya laknat sama Allah. Lalu setelah kejadian itu turun Quran surat ketiga Ali Imran ayat 128. Punten, mangga sok dilihat. Saya bisi ada salah, silakan. Quran surat 3 Ali Imran ayat 128. Bukan, Bu, Ali Imran surat ketiga. Sok, ada yang ketemu duluan di payun? Mangga. 128. Ada yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu? 128. Minta tolong dibacain terjemahannya, Bu. Apa, Bu? Yang udah ketemu, sok mangga. Apa, Bu? Sok we Ibu, Bu, mangga, Bu. Apa cenah, Bu? Iya, insyaallah. Ya. Tadi dibacakan terjemahannya Ali Imran ayat 128. Setelah Nabi mendoain laknat nama-nama orang di dalam sholat, lalu turun Ali Imran ayat 128. Yang tadi dibacakan terjemahannya, itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, apakah Allah ingin mengampuni mereka atau mengazab mereka. Ya, bukan urusan Nabi, kata Allah, ya. Semenjak itu Nabi tidak kunut lagi, ya, tidak dilakukan lagi, ya. Maka jadinya ada yang berbeda pendapat nih. Jadinya akhirnya kalau misalkan ada yang kunut, ada contohnya, dan Nabi pernah kunut. Tapi ada yang berpendapat, tapi kan berhenti, nggak dilanjutin lagi. Ya sudah, berarti dia ngikutin yang setelahnya. Tapi apakah berarti yang ngelakuin jadi salah? Nggak pernah ada contohnya. Sahih juga hadisnya, ya. Maka jadinya paling nanti ada yang mengambil pendapat, oh ada yang jadinya kunutnya cuma kunut nazilah, kalau ada bencana baru mendoakan untuk supaya saudara-saudara kita yang kena bencana dapat kebaikan, ditolong oleh Allah, ya. Tapi sekali lagi, enggak berantem, ya. Makanya awalnya perbedaannya itu dari situ, ya. Jadi ada penjelasannya. Itu dia, insyaallah. Selanjutnya nasihat yang ketiga tadi dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Imam Ahmad bin Hambal memberikan nasihat. Tidak pantas bagi orang yang sudah masuk ke level fakih, sudah fakih, ya, sudah paham. Kan kayak kata fikih itu asal katanya adalah fakih, paham. Artinya paham secara bahasa. Tidak pantas bagi seorang yang sudah masuk ke level fakih, dia mengajak semua orang untuk masuk ke dalam mazhabnya. Kata Imam Ahmad, gak pantas, gak boleh. Udah fakih nih dia nih. Tapi kata Imam Ahmad, gak boleh, gak pantas bagi orang yang sudah fakih mengajak semua orang harus ikut mazhab saya. Gak boleh, kata beliau. Apalagi kalau sampai keras terhadap orang yang berbeda. Apalagi berbedanya gak asal, ada dalilnya juga, ya. Kata Imam Ahmad, gak pantas. Bahkan dipertegas, seberapa standar fakihnya. Standar fakih menurut Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, ada orang hafal 100.000 hadis wahai Imam, berikut matan dan sanadnya, apakah dia sudah boleh berfatwa? Kata Imam Ahmad, belum. 100.000 hadis. Bagaimana kalau 200.000 hadis sudah boleh berfatwa? Kita sudah berapa ratus ribu hadis yang dihafal? Maka insya Allah, ya, insya Allah, masya Allah, ya, luar biasa, ya, imam-imam besar itu masya Allah. Maka itu luar biasa. Jadi sekali lagi, itu pendapat beliau, ya. Enggak, dulu kan Imam Malik juga pernah ketika kitab Muwatta'nya
salah satu kitab rangkuman hadis pertama ya, isinya 7 ribuan hadis, diminta oleh khalifah di saat itu untuk menjadi mazhab negeri muslim. Semua ngikut Imam Malik. Imam Maliknya juga nolak, enggak. Tidak pantas untuk mengajak semua orang harus ikut mazhabnya saya, ya. Di tempat lain bisa jadi kondisinya beda sehingga hukum harus menyesuaikan. Kan hukumnya bisa menyesuaikan, Bu. Bahkan daging babi kalau dia sendirian kelaparan, bentar lagi mati kalau nggak makan, yang tersisa benar-benar cuma daging babi. Bisa ada rukhsah tuh untuk boleh dimakan, walaupun tidak boleh sampai kenyang dan hanya untuk sekedar bertahan hidup, itu sampai ada seperti itu. Ya. Berarti kan hukum bisa berbeda kan? Ada aturannya kan? Ya. Maka kalau misalkan aturan beliau yang tinggal di Madinah, yang di situ banyak sahabat, banyak sumber hadisnya, kalau dipindahkan di tempat lain harus sama ikut aturannya, ya mungkin ternyata lebih kekeringan air, lebih kesulitan air dan lain-lain. Oh, beda. Kayak contoh, ya, Imam Malik kan kalau misalkan bicara tentang wudhu, itu seperti ini. Ke belakangin, terus ke depanin lagi. Ya. Jadi dari depan ke belakang, terus ke depanin lagi. Imam Syafi'i, depan rambutnya aja boleh. Depan. Dan Imam Malik di Madinah terus, insya Allah sumber air cukup. Kalau misalkan di tempat yang sumber airnya tidak cukup, nah bisa jadi masalah baru itu. Ya, jadi masya Allah bijaknya mereka itu dalam menyikapi perbedaan. Ya, Imam Nawawi berkata seperti ini. Ya, Imam Nawawi berkata seperti ini dalam kitab Syarah Hadis Muslim, penjelasan hadis Muslim. Beliau menyebutkan tidak pantas bagi seorang hukum syariah, hakim syariah, orang yang jadi mufti ya, menentukan fatwa di satu daerah, tidak pantas kata beliau, pantas bagi seorang hakim syariah untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain, ya, untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain, selagi perbedaan tersebut masih tidak keluar dari Al-Quran, hadis, dan ijma, bahkan ijma dari para ulama, ya. Tidak pantas bagi seorang hakim syariah memaksakan pendapatnya kepada orang yang berbeda pendapat, padahal perbedaan tersebut masih nggak keluar dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Ya, kata Imam Nawawi ini dalam kitab Syarah Hadis Muslim. Ya, ini dirangkumkan guru kami dari saya lagi kuliah hadisnya di Ma'had Khadimus Sunnah di Bandung juga, di Jati Handap, dan ini dari kiainya di situ menyebutkan, merangkumkan 4 pendapat dari imam besar tersebut, ya, oleh Kiai Haji Nanang Maulana Ishak nama beliau, ya. Jadi seperti itu tadi, ya. Tidak pantas bagi seorang hakim syariah untuk memaksakan perbedaan pendapatnya kepada orang-orang yang padahal perbedaannya itu belum keluar, masih nggak keluar dari aturan syariat, enggak, ya. Jadi itu nasihat-nasihat dari beliau, ya. Maka begitu, ya. Kalau mau digali terus masih banyak cara mereka berbeda pendapat, ya. Tapi karena semuanya niatnya juga berbeda pendapat demi untuk jadi kebaikan bagi orang-orang, jadi karena niatnya jadi pengen kebaikan, jadi nggak nemu alasan buat berantem. Sampai pernah Umar bin Khattab sendiri waktu di zamannya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kan Umar bin Khattab itu diangkat tugas pertamanya menjadi kodi, jadi hakim. Kalau zaman sekarang mah jaksa, ya, hakim di pengadilan. Dan setelah 1 tahun menjabat, beliau mengundurkan diri. Kenapa ngundurin diri? Apa engkau tidak sanggup menjalani amanah ini? Kata Abu Bakar. Umar menjawab, bukan tidak sanggup, tapi sudah 1 tahun aku menjadi kodi, tidak ada masalah yang datang kepadaku. Gak ada orang datang ke pengadilan. Jadi takut gaji buta, pengen lebih manfaat lagi dengan meminta tugas yang lain. Karena di zaman itu bukan dongeng, beneran, orang gak nemu alasan buat berantem. Kenapa harus berantem? Ya. Dan tujuannya sama-sama pengen ngejar ridha Allah, kecuali benar-benar sehari sholat bisa disekalianin, sholat subuhnya langsung 17 rakaat, ya itu kan udah ngaco gitu, ya. Aduh, jelas-jelas ada perbedaannya. Tapi kalau masih perbedaannya dalam hal-hal yang ya tidak keluar dari syariat Islamnya, mereka masya Allah bijak luar biasa. Jangan ditanya kerasnya. Kalau bisa bicara tentang harus keras,
Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq orang nggak bayar zakat, diperangi, nggak mau bayar zakat, ya. Maka masya Allah, bagaimana cara mereka berbeda pendapat, ya. Masya Allah lah ya. Kita segitu dulu karena ini sudah dikasih kode untuk mulai ada sunduk katanya, ya. Sambil sholawatan, tim sunduknya sudah siap, wah sudah beredar, ya. Yuk sambil salawatan ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, istighfar ya Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan maqbula minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Terima kasih, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mudah-mudahan ayah-ayah, kakang, teteh yang dirahmati Allah, mohon keridoannya. Asa kenal ya. Insyaallah. Mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat di sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Apa? Oh, mau ada tanya jawab cenat. Ya sok atuh masya Allah ya. Sok mangga diserahkan. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil tentang sholawat kan Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 56 ya. Arapal dah ibu-ibu ke. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Surat 33 ayat 56. Jadi kalau misalkan ada orang waktu itu pernah iseng, dia nanya, Allah teh lagi ngapain ya? Ayat ini jadi dalil. Allah sedang bersolawat kepada Nabi. Ya. Dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Di hadis yang lain bahkan disebutkan kalau bersolawat nanti ya Allah akan bersolawat untuk orang tersebut. Salawatnya 1 dibalasnya 10 kali. Jadi ada keutamaannya tuh ya. Yang saya tahu mungkin ada orang yang bersalawatnya menjaga takut salah, jadi bersalawatnya hanya dengan yang sumbernya dari hadis-hadis yang sahih ya, dari hadis-hadis yang sahih, bukan sehingga akhirnya dia takut salah, bisi salah, yang aman weh, yang ada bener-bener dari Nabi aja. Kan sesingkat-singkatnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang panjang Ibrahimiyah kayak tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita, pada apal semua ya, sampai innaka hamidum majid ya. Tapi terus nanti ada yang bikin lagi kayak misalkan sholawat yang lain ya. Kalaupun ternyata ada perbedaan, saya ngelihatnya itu ada yang menganggap sholawat itu akhirnya jadi seperti doa. Kalau namanya doa kan bebas, katakan doa boleh tidak? Boleh. Akhirnya mungkin ada yang membuat sholawat sendiri. Tapi kalaupun ternyata ditanya kepada orang yang ternyata kalau sholawatnya tidak dari yang sahih, ya sudah, kita juga hormati. Apalagi beliaunya hanya karena ngerasa saya mah bodoh, takut salah, jadi ya sudah, pakai sholawat yang sudah ada saja. Tapi kalau misalkan ternyata akhirnya ada yang ngamalin salawat-salawat yang kita sendiri juga bahkan nggak tahu itu beneran ada riwayatnya nggak sih yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu misalkan, tapi ternyata dia bersalawatnya benar-benar karena cinta sama Nabi, pengen bermunajat kepada Allah, berdoa dan yang lain-lain, apalagi niat baiknya pasti ada ganjarannya di sisi Allah ya. Sisanya ya sudah lah ya, jangan berantem intinya mah ya. Tapi memang ada dorongan ajakan, yuk setiap kali ada amalan tertentu memang juga dianjurkan bahwa suatu amalan tersebut yuk lihat ada perintahnya tidak, misal ada contohnya tidak, dan itu bagus hanya untuk menjaga supaya tidak salah. Karena memang kalau misalkan kitanya juga yang penting ngelakuin aja. Karena dulu ya dari zaman setelah Nabi wafat juga banyak orang yang istilahnya ngaku-ngaku jadi nabi palsu untuk supaya akhirnya jadi amalan-amalan yang ternyata tidak diajarkan di dalam Islam dan yang lain-lain. Jadi udahlah, yang pengen ngamalin sesuai yang ada lillahi ta'ala aja dengan niat deketin diri kepada Allah. Buat yang mendapatkan info bahwa ternyata ada salawat ini, salawat itu, kalau ternyata pengen jaga amannya juga jangan lupa dipelajari, sesuatu harus diilmui dulu. Tapi yang penting tujuannya harus sama semuanya, saling jadi rahmat bagi sesama alam, semuanya rahmatan lil alamin, dan semuanya dengan tujuan pengen tambah dekat sama Allah ya. Walaupun memang jalan untuk tambah dekat sama Allah ya juga sudah banyak sekali ya. Makanya kalau ada yang tidak mengamalkan karena dia ingat sunnah yang lain misalkan masih banyak, masa aku yang ngamalin yang belum jelas dalilnya dulu, tapi yang sudah jelas dalilnya dia tidak amalin. Kayak misalkan poligami sunnah, bicaranya sunnah, padahal dia duha jarang, tahajud jarang ya, kan asa kumaha gitu ya. Insya Allah. Jadi pertanyaan nih, poligawinya karena syariat atau karena syahwat, kan nanti beda ya. Sedangkan begitu banyak sunnah Nabi yang lain yang udah dijalanin semua belum. Tahajudnya Nabi seperti apa, duhanya Nabi seperti apa, puasanya Nabi seperti apa. Tapi yang sunnah yang lain yang gak mau jalanin, dia jalaninnya sesuai yang dia pengen aja sunnahnya, kan hati-hati ya. Intinya mah semuanya tambah dekat sama Allah aja ya. Allahu a'lam bishawab. Ya sok mangga.
Kenapa banyak muncul aliran di dalam Islam? Ya ini ya, saya melihatnya kayak gini ya. Manusia itu Bun punya yang namanya gorizo. Gorizo itu naluri sebetulnya, insting. Ada 3, gorizo bako, gorizo nau, gorizo tadayun. Gorizo bako itu untuk bertahan hidup, namanya dia diginiin orang, dia refleks seketika menghindar gitu ya. Ada juga gorizo nau untuk mencintai. Ibu fitrahnya kepada anak tuh emang instingnya pasti menyayangi, mau anaknya sesalah apapun ya. Yang ketiga, gorizo tadayun, punya insting atau naluri untuk mengagungkan sesuatu ya. Makanya kadang orang seateis-ateisnya orang, pas dia terjebak di dalam lift yang jatuh, dia masih teriak, oh my god, god yang mana nih ya. Kalaupun dia tidak percaya kepada misalkan ketuhanan, tetap dia punya insting untuk mengagungkan sesuatu. Bisanya artis favoritnya, akhirnya jadi kepada siapapun lah ya, motivator favoritnya dan yang lain-lain, boyband favoritnya, lain-lain ya. Nah, ketika akhirnya di dalam Islam sebetulnya urutannya udah jelas ya. Dulu kita punya teladan, nabinya masih ada, petunjuknya sudah jelas. Lalu ketika akhirnya ada yang membuat kayak misalkan, yuk kita bikin lembaga, yuk aslinya misalkan ternyata ibu pengen bikin lembaga pengajian nih, atau majelis taklim gitu. Suatu ketika atas izin Allah semakin besar, lalu ada orang yang benar-benar kagum sama ibu misalkan, jadi seolah-olah mengagungkan, wah ini dia paling benar nih, sehingga akhirnya jadi, wah ini hanya kelompok saya yang benar. Bisa ada gangguan dari was-was syaitan juga pasti ada, karena setan nggak suka kalau kita bergabung bersatu, jadi dibikin seolah terpecah belah. Dan orang-orang yang memusuhi Islam juga nggak suka kalau Islam bergabung, karena dulu selagi Islam bersatu, Palestina nggak bisa dijajah loh ya. Di zaman kepemimpinan Nabi gimana ya, akhirnya diserah. Anggaplah ternyata memang ada perbedaan, apalagi kalau ternyata setelah dipelajari, oh perbedaannya ternyata tidak keluar dari syariat. Intinya tapi yang penting, yuk fokus bersatu, jangan sibuk terus bersatu, tambah dekat sama Allah, jangan sibuk berantem. Aneh kadang-kadang orang yang masih sholat malah dimarahin, yang di luar masih mabok dicuekin, kan kayak gimana juga. Tapi emang aslinya ya manusia punya gorizo itu, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Ketika dia amat sangat mengagungkan sesuatu, kalau kita gagal menjaga hati, syaitan ngasih was-was, tuh yang benar mah cuma guru kamu doang, yang lain tidak. Akhirnya nanti mulai ada pecah-pecah. Tugas kitanya, yuk latihan untuk terus mementingkan persatuan. Semuanya yang penting tambah dekat sama Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup katanya ya. Baik, izin kita tutup dengan doa, mohon ridhonya untuk tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Ya Allah, persatukan hati kami ya Allah. Jadikan hanya mengejar ridho-Mu saja tujuan hidup kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau buat kami terpecah belah, termakan oleh was-was syaitan untuk saling bertengkar ya Allah. Jadikan hati kami saling guyup, saling ingin menjadi kebaikan bagi orang lain ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu, sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang bodoh, yang fakir, yang lemah, yang zalim. Mohon tunjukkan hamba ya Allah. Dekatkan hamba dengan orang-orang lingkungan sahabat yang membuat kami tambah dicintai oleh-Mu ya Allah.
Kami bodoh, sedangkan di luar sana banyak yang mengaku kami yang paling benar, mereka yang paling benar, ya Allah. Maka tunjukkan kepada hamba, ya Allah, kepada siapa kami harus beribadah, kepada siapa kami harus belajar, kepada siapa kami harus bersahabat, agar kami bisa tambah dekat dengan ridha-Mu, ya Allah. Bimbing kami dengan hidayah-Mu, ya Allah. Jadikan hanya Engkau nomor satu di hati kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima, ya Allah. Ya Allah, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah. Terimalah amal solih mereka dan berkahi seluruh guru-guru kami, ya Allah, yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami. Muliakan mereka, angkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisi-Mu, ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya dari diri ini tolong dimaafkan. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.